Samsung Galaxy A52s adalah ponsel yang emang benar-benar worth it ya buat dibeli. Spesifikasi dan pengalaman yang disajiin tuh benar-benar asik. Walaupun ini bukan ponsel baru. Apalagi sekarang harganya tuh udah turun dibandingkan tahun lalu. Namun di harga yang sama kita kedatangan Samsung Galaxy A53. Emang iya kalau lihat dari chipset sih Snapdragon 778G di A52s tuh lebih kencang dibandingkan Galaxy A53 yang pakai Exynos 1280. Tapi tentunya membeli sebuah ponsel itu bukan berdasarkan chipset doang ya, masih ada aspek lainnya yang harus diperhatikan. Buat kalian yang udah pakai kacamata kuda ya, karena kegoda banget sama si Snapdragon 778G, terus ada jack 3,5 mm, terus tuh ada storage-nya yang lebih besar di harga yang lebih terjangkau, kalian bisa langsung sikat si Galaxy A52s. Ya biar hemat kuota lah, gak usah nonton video ini. Tapi buat kalian yang masih terbuka ya di antara kedua ponsel ini, kalian bisa lanjut nonton ya, karena si Exynos 1280, terus spesifikasi dan aspek lainnya di Galaxy A53 tuh sangat kompetitif ya dibandingkan Galaxy A52s. Lalu perlu saya tekankan di awal juga ya, si Galaxy A53 ini bukan penerus dari Samsung Galaxy A52s, karena ada yang beranggapan seperti itu. Si Galaxy A53 ini adalah lanjutan dari Galaxy A52 5G. Oke, di sini Fadil langsung aja kita compare. Yang pertama tuh slim dan bulky. Kedua ponsel ini punya konsep desain yang sama-sama sleek, simple, dan gak neko-neko. Bump kamera di bagian belakang sama-sama menyatu dengan back cover. Namun lebih seamless dan lebih enak dilihat si Galaxy A53 karena pinggirannya tuh lebih mulus. Bagian tampak depan juga sama-sama cakep ya karena punya bezel yang cukup minim. Emang kedua ponsel ini tuh sama-sama dilapisi oleh material plastik, tapi saya nggak masalah sama sekali. Saya berkali-kali bilang ya, saya tuh bukan tipe orang yang selalu harus kaca lah atau logam lah, itu gak penting. Yang penting tuh enak dipegang dan enak dilihat, terus kualitasnya gimana gitu. Karena keduanya tuh dilapisi finishing matte yang enak disentuh. Keduanya ini punya bobot yang sama, namun Galaxy A52s tampil lebih slim. Hal ini karena Galaxy A53 punya kapasitas baterai yang lebih besar. Tapi walaupun lebih besar, sayang Galaxy A53 nggak punya jack 3,5 mm, yang buat sebagian orang pasti ini deal breaker. Ya emang disayangin sih. Terlepas gak ada jack 3,5 mm ini, tetap saya lebih suka gripnya si Galaxy A52s karena lebih slim. Galaxy A53 tuh nggak jelek atau bukan nggak nyaman juga. Hanya saja si slim di Galaxy A52s tuh lebih seseglah kerasannya. Si tombolnya juga lebih kerasa tegas. Mau kalian pilih yang manapun tenang aja, kedua ponsel itu punya rating ketahanan IP67. Dan mau kalian pilih yang manapun, kalian gak akan bisa nikmatin feedback getar yang nyaman di kedua ponsel ini. Keduanya kerasa murahan ya. Yang kedua tuh layar dengan dukungan yang berbeda. Untuk sektor layar kalian gak usah ambil pusing. Kedua ponsel ini punya ukuran 6,5 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Sama-sama bisa menampilkan gambar yang renyah karena detailnya yang baik dan warnanya juga punchy. Kalau enggak suka, kita bisa nyalain mode natural. Penggunaannya juga sangat sensitif dan mulus, pokoknya tanpa masalah. Yang bakal kerasa beda adalah dukungan di layarnya. Lebih spesifiknya adalah sektor speaker. Speaker di Galaxy A53 lebih kerasa nendang dan lebih seimbang dibandingkan Galaxy A52s. Si Galaxy A53 tuh ketika kita pakai layarnya buat nonton video atau sekedar dengerin musik lebih nyaman dipakainya. Kalau Galaxy A52s di bawah 50% tuh volumenya pelan gitu. Tapi kalau Galaxy A53 udah lantang, namun ya enggak murahan. Sensor sidik jari juga lebih responsif si Galaxy A53 ya. Selanjutnya nomor 3, fitur lengkap dengan treatment berbeda. Fitur di kedua ponsel ini sama-sama lengkap ya, namun ada perbedaan. Sektor hardware sama-sama punya NFC, tapi di sektor Wi-Fi, Galaxy A52s lebih kencang dan cukup kerasa karena udah Wi-Fi 6. Sedangkan Galaxy A53 masih Wi-Fi 5. Keduanya urusan Wi-Fi sama-sama stabil, namun Galaxy A52s lebih kencang. Dan di Galaxy A53 ada kelebihan tersendiri, yaitu sektor Bluetooth udah versi 5.1. Ya emang bukan yang terbaru sih, tapi lebih awet konsumsi daya dibandingkan Galaxy A52s yang masih memakai Bluetooth 5.0. Kalian harus mempertimbangkan ini kalau misalkan suka berlama-lama pakai wearable device yang memakai Bluetooth. Sama-sama punya slot micro SD juga yang itu sama dual SIM. Sama-sama punya jaringan 5G di kedua SIM-nya dan sama-sama nggak bisa dapetin jaringan 4G+. Saya masih bingung ya kenapa di beberapa seri mid-end Samsung tuh dibatasi ya si 4G-nya gitu. Ada yang bisa 4G+, ada yang enggak. Padahal waktu ada seri J tuh nggak kayak gini. Emang di 4G di kedua ponsel ini tuh nggak lemot atau misalkan nggak kesendet ya. Cuman ya secara teori seharusnya bisa lebih cepat dibandingkan yang saya udah coba.
Nah, untuk urusan software di kedua ponsel ini udah berbasis Android 12 dengan One UI 4.1. Semua fitur di kedua ponsel itu lengkap ya, kalian jangan khawatir. Namun, ada treatment berbeda kalau diperhatikan baik-baik. Contohnya di video effect. Fitur ini kepake banget buat kalian yang suka video call. Bisa memberikan efek blur atau background tertentu yang kita pengen. Tapi, Galaxy A52 s tuh nggak support WhatsApp ya, dan Galaxy A53 bisa support WhatsApp. Padahal versi si fitur video effect-nya tuh lebih baru di Galaxy A52 s. Nah, apa artinya ini? Iya, emang Galaxy A52 s dengan Snapdragon 778G itu bisa memberikan pengalaman penggunaan yang lebih mulus dibandingkan Galaxy A53 yang pakai Exynos 1280. Baik penggunaan keseharian atau intens, Galaxy A52 s bisa ngehandle dengan lebih kencang. Galaxy A53 tuh nggak lemot, nggak sama sekali ya, nggak kayak gitu. Nggak buruk performanya, keseharian atau intens cukup bisa dihandle. Cuman ketika dibandingkan langsung dengan Galaxy A52 s, walaupun kita nggak main game, Galaxy A52 s bisa lebih baik. Nah, karena Galaxy A52 s itu lebih kencang ya, urusan fitur di Galaxy A53 dikasih benefit tersendiri, yaitu bisa lebih terdepan. Kayak tadi contoh kecilnya di Galaxy A52 s, di WhatsApp tuh nggak bisa pakai video effect. Suatu saat nanti bisa, cuman nggak tahu kapan. Tapi si Galaxy A53 tuh dikasih cicipan fitur ini lebih cepat. Dan benefit lainnya juga adalah Galaxy A53 ini dapat treatment Android sampai 4 kali upgrade, sedangkan si Galaxy A52 s tuh cuman 3 kali upgrade aja. Kalau Galaxy A52 s tuh mentok-mentoknya di Android 14 nantinya, dan nanti Galaxy A53 tuh dapat Android 16. Tapi jangan terlalu seneng dulu ya, si treatment Android ini bukan berarti nanti Galaxy A53 tuh bakal lebih performanya dibandingkan Galaxy A52 s ya. Karena kalau misalkan kayak gitu, nanti ya pasar Galaxy A52 s tuh termakan gitu aja. Di sini update-nya tuh lebih mengharmoniskan ya antara software dan hardware yang ada supaya lebih optimal gitu. Lalu ada dua omelan atau komenan di masalah update Android ini. Katanya banyak yang bilang kayak gini, kalau misalkan update Android terlalu sering, nah nanti kapasitas internal tuh malah jadi penuh. Padahal konsep update sistem tuh bukan kayak gitu. Bukan asalnya internal 4GB, terus tuh ada update 3GB, jadi kemakan internal itu 3GB juga. Enggak kayak gitu. Kalau kalian butuh bukti, kalian bisa ngecek sendiri ya di stock ROM masing-masing ponsel Samsung atau Xiaomi atau manapun gitu. Kalian bisa ngecek sendiri ya, kalau misalkan ada stock ROM beda OS, beda patch keamanan yang ada, apakah size-nya tuh beda jomplang kayak 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Dan jawabannya ya enggak, cuman beda dikit aja. Dan komenan yang kedua adalah banyak yang kayak gini. Bahkan orang-orang tuh gak nyampe ponsel tuh ya pakai 4 tahun lah, atau 5 tahun juga enggak gitu. Ya rata-rata tuh pasti pakainya tuh ya 2 tahunan juga udah ganti gitu. Tapi saya nggak nemu data kayak gitu ya. Saya nggak nemu data ya orang Indonesia tuh ganti ponsel tuh cepet banget sampai 2 atau malahan kurang atau mentok-mentok 3 tahun. Saya nggak nemu data kayak gitu. Tapi berdasarkan pengalaman kami yang udah buka servis ponsel dari 2014 sampai ke detik ini, masih banyak ya orang-orang yang pakai ponsel jadul terus bawa ke kami pengen di-upgrade paksa ya lewat custom room, karena ya dari si vendornya udah nggak dikasih lagi. Masih banyak yang kayak gitu ya, mau Redmi 2 atau Samsung Note 3, pokoknya banyak lah. Jadi terlepas benar atau enggak ya masalah orang-orang tuh cepat ganti ponselnya, si Samsung tuh tepat ya buat ngasih treatment kayak gini, karena mereka tuh ngasih suatu perhatian terhadap orang-orang yang masih suka nge-keep ponsel lama gitu. Kayak ya pelanggan-pelanggan yang datang ke kami. Benefit lainnya di Galaxy A53 adalah manajemen suhu yang lebih adem dibandingkan Galaxy A52 s. Kalian pasti nggak dikit ya nemu komen di Galaxy A52 s tuh agak cepet panas. Emang ya sesudah update One UI 4.1 yang belum lama ini dapat di Galaxy A52 s, kerasa smooth banget ya dan manajemen suhu juga lebih baik. Cuman tetap aja ya si masalah manajemen suhunya tuh di Galaxy A53 tetap lebih baik. Toh secara hukum fisika juga pasti ya, namanya performa tinggi, suhu yang dikeluarin juga tinggi. Kalau performanya rendah ya suhu juga lebih rendah gitu. Udah hukumnya kayak gitu, jadi jangan aneh. Yang kelima tuh casan dan daya tahan baterai. Buat saya casan di Galaxy A52 s adalah bukan suatu kelebihan. Sama halnya seperti yang saya sampaikan dulu di review Galaxy A52. Karena ya charger bawaan di Galaxy A52 s itu bukan kemampuan daya maksimal dari ponsel tersebut. Cuma 15 watt karena ya daya maksimalnya 25 watt. Kalau saya beli ponsel apapun dan dikasih chargernya tuh bukan maksimal kemampuannya, pasti saya beli charger yang lain yang lebih maksimal. Apalagi kasusnya kalau misalkan si ponsel tuh pengen dipakai jangka panjang. Jadi ya percuma lah. Terus daya tahan baterainya nih, secara teori baterai 5000 mAh harusnya tuh awet ya, pakai banget. Cuma di Samsung, di Galaxy A53 ini, dengan pemakaian sehari-hari intens tanpa main game bisa ngasih screen on time 8 jaman. Kalau Galaxy A52 s bisa ngasih screen on time 7 jaman, lebih boros 1 jaman. One UI itu emang ya bukan skin Android yang ramah manajemen baterai sih. Jadi masalah daya tahan baterai jangan dipermasalahin di sini.
karena bedanya nggak signifikan sampai 2 jam lebih. Yang terakhir 64 megapiksel dengan OIS. Kedua ponsel ini punya konfigurasi kamera yang sama, namun rasa yang dihasilkan tuh berbeda. Kita masuk dulu di sektor kurang cahaya. Di gambar pertama, Galaxy A53 mampu mengambil cahaya lebih banyak, bagian belakang pohon lebih terlihat, namun masalah detail Galaxy A52s menang. Detailnya lebih dapat, kontur kerutan dan facial hair-nya lebih terlihat. Kalau ultrawide, Galaxy A53 lebih terang juga. Namun urusan detailnya dua-duanya standar. Gak bagus-bagus amat, tapi Galaxy A52s sedikit lebih detail. Galaxy A53 terkadang bisa mengambil gambar lebih detail di kondisi low light. Lebih spesifiknya ketika ngambil gambar objek dekat kayak gini. Noise background-nya tuh lebih dikit. Lalu ini baru terlihat lebih jelas bedanya. Di kondisi low light dengan pantulan sinar UV dari akuarium, Galaxy A52s mampu menghasilkan gambar lebih baik. Galaxy A52s mampu menyeleksi cahaya UV dengan baik sehingga menghasilkan keseimbangan yang harmonis dengan komposisi lainnya. Sedangkan Galaxy A53 emang detailnya udah bagus, namun karena nggak bisa nyeleksi warna cahaya dari UV akuarium, jadi aspek lainnya tuh agak ketutupin. Overall urusan low light yang seimbang emang Samsung Galaxy A52s. Detailnya lebih dapat dan penyeleksian gambar lebih bagus. Galaxy A53 tuh nggak jelek, bisa mengambil cahaya cukup baik, namun seringnya detailnya tuh ada yang miss. Kecuali kalau detail objeknya tuh diambilnya cukup dekat. Nah, kita bergerak ke pencahayaan yang cukup banyak ya. Kita lihat gambar pohon dengan kondisi backlight. Galaxy A52s mampu mengambil gambar dengan detail yang baik, namun dynamic range dan tone warna di Galaxy A53 tuh lebih nyaman buat dilihat. Udah mateng, walaupun enggak natural. Dengan mengesampingkan background, objek pohon di Galaxy A52s itu lebih terlihat putih untuk menempatkan objek yang lebih terang. Sama halnya dengan ultrawide-nya, Galaxy A53 bisa memberikan warna yang lebih hidup. Dan ini balik ke preferensi masing-masing sih. Lebih suka warna yang mana. Tapi jujur buat warna keputihan di Galaxy A52s tuh kalau cukup cahaya agak ganggu. Lalu kita lihat ya di gambar gedung ini, Galaxy A53 lebih warm dan nyaman dilihat. Karena cahaya matahari itu lebih dapat, sedangkan Galaxy A52s ya cuman cahaya putih aja. Jadi kalau scene yang diambil tuh pemandangan kayak gini, Galaxy A52s menang di detail dan gambar yang minim shadow. Tapi warnanya ya seringnya pucet. Sedangkan Galaxy A53 dapat dynamic range-nya dan warnanya tuh nyaman dilihat dengan minus shadow yang lebih terlihat gelap. Kalau objek manusia juga sama, di kondisi backlight Samsung Galaxy A53 bisa ngambil objek lebih terang ya, sedangkan Galaxy A52s tuh gelap. Lalu lagi-lagi, masalah warna pucat hadir kembali di Galaxy A52s. Ketika algoritma terlalu pengen ngambil cahaya yang banyak, warna kulit tuh terlalu putih, sedangkan warna kulit di Galaxy A53 lebih dapat. Walau emang nggak natural, tapi nggak berlebihan ya, nggak naturalnya tuh. Warna kayak gini juga masih terlihat sama ketika ngambil dengan lensa ultrawide. Kalau masalah bokeh, kedua ponsel bisa ngambil hasil yang cukup apik dengan preferensi yang berbeda. Yang sama kayak tadi, pilih detail warna pucat atau sedikit kurang detail tapi warna dapet. Kita bergerak ke lensa selfie-nya, kita masih disuguhkan dengan hasil yang kurang lebih sama. Galaxy A52s bisa ngambil lebih detail, namun warna kulitnya tuh lebih pucat. Kalau ngambil gambar backlight dengan selfie sih di sini masih lebih baik Galaxy A52s ya. Objek di depan tuh masih terlihat lebih cerah. Emang saya bukan tipe orang yang suka hasil gambar yang vivid, tapi dengan hasil warna yang ditampilkan tuh nggak terlalu berlebihan dimaininnya. Karena diimbangi juga dengan aspek lainnya, sehingga saya lebih suka hasil di Galaxy A53. Sektor video untuk 1080p, saya lebih suka Galaxy A53. Yap, bisa ditebak karena masalah kestabilannya. Di Galaxy A52s cukup shaky, padahal settingan ponsel tuh udah sama. Masalah detail, warna, kontras, dan aspek lainnya 11-12, sulit buat dibedain. Sayangnya emang untuk kamera depan di Galaxy A52s masih terlihat pucat, kayak hasil fotografi belakang. Baru untuk perekaman 4K, saya lebih suka Galaxy A52s, karena mampu menghasilkan video yang lebih stabil. Di Galaxy A53 tuh kurang stabil, namun nggak seseki kayak di Galaxy A52s pas di 1080p tadi. Masalah detail, kontras, warna, di kedua ponsel ini mampu mendapatkan hasil yang sama-sama bagus, kecuali untuk kamera depan. Lagi-lagi ya, di Galaxy A52s tuh masih terlihat pucat. Emang butuh banget sih update buat beresin masalah tone kulit warna ini. Yang pasti tenang aja, mau kalian pilih yang mana, kedua ponsel ini bisa pindah-pindah lensa waktu ngelakuin perekaman video, baik di 1080p maupun di 4K. Lihat hasilnya. Nanti saya bandingin di layar yang sama, cuma sih sekilas sama-sama detail, cuman ada perbedaan di masalah detailnya. Yang di A53 agak diperhalus, cuman nanti kita pastiin di satu layar ya. Oke, overall saya suka dua-duanya, dan kalau misalkan masalah kestabilan kayaknya emang lebih stabil si A53. Oke.
Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari hasil yang tadi, di Galaxy A52s tuh lebih enak ya kalau misalkan di post editing. Kalau misalkan di edit tuh si warnanya lebih mudah diaturnya. Jadi kemungkinan bisa lebih baik dibandingkan Galaxy A53 ya, asal kalian bisa ngeditnya. Kalau Galaxy A53 tuh udah mateng, bisa langsung di-share di sosmed kita karena ya udah bagus hasilnya. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian gimana. Buat saya karena ponsel tuh ya harus simple, jadi ya hasil kamera pun harus simple gitu. Nggak perlu edit-edit lagi gitu. Kecuali misalkan ini tuh kamera di SLR gitu. Ya saya gak mau ribet lah kalau misalkan pakai ponsel. Makanya kenapa saya lebih suka hasilnya Galaxy A53. So, mending yang mana ya? Di situ nggak ada istilah menang atau kalah. Di sini tuh dikembalikan ke kebutuhan kalian gimana. Kalau saya lebih pilih Samsung Galaxy A53 karena lebih bisa memberikan pengalaman yang seimbang di setiap faktor. Dengan bonus treatment Android yang panjang sampai 4 kali dan security patch sampai 5 tahun. Detail kameranya emang kalah ya dibandingkan Samsung Galaxy A52s. Penggunaan kameranya juga kurang snappy dibandingkan Galaxy A52s. Di Galaxy A53 tuh kadang ya ada lag-nya. Namun Galaxy A53 tuh ya bisa memberikan hasil kamera yang udah jadi, udah mateng, dan matengnya tuh nggak hambar atau misalkan nggak overcook gitu. Udah pas komposisinya buat mata saya. Yang saya sayangin tentu ada. Yang paling kerasa adalah nggak hadirnya jack 3,5mm dan Wi-Fi 6. Tapi kalau kalian tuh butuh sebuah perangkat Samsung yang lebih menyuguhkan sisi performa, ya Galaxy A52s jawabannya. Performa lebih smooth, bisa menyuguhkan hasil detail kamera yang baik, punya jack 3,5mm dan punya Wi-Fi 6 juga. Tapi kalian harus terima, manage suhunya tuh kurang baik dibandingkan Galaxy A53. Update Androidnya juga terbatas sampai Android 14 dan masalah tone kulit warna tuh harus diedit kalau nggak mau pucet. Oke, jadi sekian aja ya compare Samsung Galaxy A53 dan Samsung Galaxy A52s. Kalau misalkan kurang jelas dan kurang detail masalah fiturnya apa aja dan hal lainnya, kalian bisa nonton masing-masing review di kedua ponsel ini. Oke, jangan lupa like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan compare atau video lainnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.